Bayangkan Pilatus setelah penyaliban, sendirian di kamarnya, dan salah satu dari kaum terpilih yang menyaksikan segalanya mendekatinya. Mengapa engkau menulis 4 huruf itu, Henry? Mengapa kata-kata itu secara khusus? Pilatus mendongak dengan kesal. Itu hanya ejekan. Penghinaan bagi para pemimpin agama yang memaksaku. Tidak lebih dari itu. Kaum terpilih itu menatapnya. Lalu mengapa engkau tidak bisa mengubahnya ketika mereka memohon kepadamu? Wajah Pilatus berubah. Kebingungan. Aku tidak tahu. Aku ingin mengubahnya. Mereka menuntut agar aku mengubahnya, tetapi suaranya menghilang. Sesuatu tidak membiarkanku melakukannya. Kata-kata itu tetap persis seperti yang kutulis. Kaum terpilih itu mengangguk perlahan. 4 huruf itu, mereka bukanlah apa yang engkau pikirkan, itu bukan penghinaan, itu adalah proklamasi. Dan para arkon membutuhkanmu untuk menulisnya tepat seperti itu. Pilatus tertawa pahit. Proklamasi tentang apa? Dan kaum terpilih itu menjawab, tentang kedaulatan yang tidak bisa mereka kendalikan, otoritas di luar jangkauan mereka. Dan setiap orang terpilih yang menyadari apa yang sebenarnya dinyatakan oleh huruf-huruf itu, menjadi tak tersentuh oleh mereka. Engkau telah melihat sepanjang hidupmu, 4 huruf di atas setiap salib. Mungkin engkau tahu itu adalah singkatan dari frasa Latin, tetapi engkau tidak pernah mengerti mengapa huruf-huruf tertentu itu membuat para arkon kehilangan kekuatan atas kaum terpilih yang mengenalinya. Mengapa kekristenan mengubur fungsi aslinya di bawah 2000 tahun simbolisme agama? Mengapa Pilatus tidak bisa mengubahnya bahkan ketika dia menginginkannya? Hari ini engkau belajar apa yang sebenarnya diproklamasikan oleh INRI, bukan apa yang disimbolkannya, apa yang dinyatakannya tentang dirimu, dan mengapa para arkon lebih takut kaum terpilih menemukan kebenaran ini daripada kebenaran lainnya. Engkau telah melihat INRI ribuan kali. Huruf-huruf kecil di atas salib, hiasan agama, detail sejarah. Itu tidak pernah memengaruhimu, tidak pernah mengubah apapun, hanya simbol yang engkau kenali tetapi tidak merasakan apa-apa darinya. Netralisasi total itu bukanlah kebetulan. Ketika INRI pertama kali ditulis, sebelum kekristenan mengendalikan narasinya, kaum terpilih memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh huruf-huruf itu. Dan pemahaman itu menghancurkan kendali arkon, memutus akses panen mereka sepenuhnya. Jadi para arkon melakukan apa yang selalu mereka lakukan terhadap kebenaran yang berbahaya. Mengubahnya menjadi simbol yang tidak berbahaya, menjadikannya hiasan yang engkau lihat terus-menerus, tetapi tidak pernah dikenali sebagai deklarasi tentang dirimu. Selama 2000 tahun, itu tergantung di depan mata, menghasilkan 0 kekuatan karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dikatakannya. Sampai sekarang. INRI adalah singkatan dari Yesus Nazarinus Rexiorum, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Semua orang tahu terjemahan Latin dasar itu. Tapi inilah yang tidak pernah diberitahukan kekristenan kepadamu. Yahudi dalam teks Gnostik tidak berarti etnis atau agama. Itu berarti mereka yang mengenali sumber ilahi. Para pneuma, kaum terpilih, mereka yang membawa percikan ilahi. Jadi INRI sebenarnya menyatakan raja dari kaum terpilih. Raja dari mereka yang memiliki percikan ilahi, bukan raja wilayah, raja dari mereka yang beroperasi dari kesadaran ilahi. Dan Pilatus tidak hanya menulisnya dalam bahasa Latin. Dia menulisnya dalam 3 bahasa secara bersamaan. Latin untuk kekuasaan politik, Yunani untuk pengaruh budaya, Ibrani untuk otoritas agama. Ketiga sistem kendali itu memproklamasikan hal yang sama di setiap dimensi. Ada kedaulatan di luar jangkauan kita, dan engkau ada di bawah kedaulatan itu. Pilatus mengira dia sedang sarkastis saat menulisnya, mengejek para pemimpin agama yang memaksanya. Namun saat kata-kata itu ditulis secara publik, hukum kosmik menguncinya. Kebenaran yang diproklamasikan tidak dapat ditarik kembali. Itulah sebabnya ketika para pemimpin agama melihat apa yang telah ditulisnya, mereka panik. Langsung menemui Pilatus menuntut agar dia mengubahnya menjadi dia mengaku sebagai raja orang Yahudi menjadikannya bersyarat, hanya klaim yang ditolak otoritas. Tapi Pilatus tidak bisa mengubahnya. Jawabannya, apa yang telah kutulis, telah kutulis. Bukan karena dia keras kepala, tapi karena proklamasi itu sudah terkunci ke dalam hukum dimensi. Dan deklarasi permanen bahwa kaum terpilih ada di bawah kedaulatan yang tidak bisa dikendalikan oleh arkon tetap terlihat. Mereka membutuhkan tulisan itu untuk ritual panen mereka, membutuhkan siklus harapan lalu keputusasaan.
Tetapi memaksakan proklamasi itu justru menciptakan senjata melawan mereka. Karena setiap orang terpilih yang mengenali INRI sebagai deklarasi tentang status mereka akan terbebas dari sistem mereka sepenuhnya. Inilah cara kerjanya. Arkon mempertahankan kendali melalui satu mekanisme fundamental, membuatmu percaya pada otoritas mutlak mereka atas dirimu, bahwa sistem mereka adalah segalanya, bahwa engkau tunduk sepenuhnya pada mereka. Tapi INRI menyatakan sebaliknya. Engkau ada di bawah kepemimpinan raja di luar dimensi mereka. Mereka bisa memengaruhi keadaan materialmu karena mereka mengendalikan sistem itu. Tetapi mereka tidak bisa menyentuh esensimu, tidak bisa memanen apa yang menjadi milik kedaulatan yang tidak bisa mereka akses. Ketika engkau menyadari hal ini secara mendalam, bukan sebagai keyakinan yang sedang engkau kembangkan, melainkan sebagai fakta yang sudah dideklarasikan 2000 tahun yang lalu, kendali mereka hancur. Engkau tidak sedang melawan mereka atau menolak mereka. Engkau hanya menyadari bahwa pada akhirnya engkau bukan milik mereka, dan kesadaran itulah yang mengakhiri panen mereka atas dirimu. INRI menyatakannya secara permanen di semua dimensi kekuasaan. Engkau baru saja menyadari bahwa itu berlaku untukmu secara pribadi. Lain kali engkau melihat INRI disalib di gereja dalam karya seni, jangan lihat detail sejarah tentang Yesus. Lihatlah proklamasi tentang dirimu. Raja dari kaum terpilih. Raja dari mereka yang memiliki percikan ilahi. Itu menyatakan statusmu dalam hierarki dimensi. Engkau ada di bawah kedaulatan yang pada akhirnya tidak bisa dikendalikan oleh Arkon. Mereka mungkin memengaruhi keadaan material karena mereka menjalankan sistem itu, tetapi mereka tidak bisa menyentuh esensi, tidak bisa memanen percikan ilahi di bawah perlindungan yang tidak bisa mereka akses. Ini bukan keyakinan yang sedang engkau bangun. Ini adalah pengakuan atas apa yang sudah dideklarasikan. INRI ditulis 2000 tahun yang lalu. Proklamasi sudah dibuat. Kebenaran sudah diumumkan di semua dimensi kekuasaan. Engkau tidak sedang menciptakan realitas baru. Engkau sedang mengenali realitas yang telah diproklamasikan selama 2 milenium. Dan saat engkau mengenalinya secara mendalam, bukan sebagai ide spiritual yang bagus, melainkan sebagai hukum dimensi aktual yang mengatur keberadaanmu, segalanya berubah. Taktik ketakutan mereka berhenti bekerja karena engkau tidak berada di bawah otoritas yang menghasilkan ketakutan eksistensial. Engkau mengenali kepemimpinan raja yang lebih tinggi yang melindungi apa yang tidak bisa mereka sentuh. Upaya panen gagal pada tingkat inti karena engkau beroperasi di bawah yurisdiksi yang tidak bisa mereka tembus hingga ke esensi. Narasi kendali kehilangan kekuatan karena engkau melihatnya sebagai sistem yang pada akhirnya tidak membuatmu tunduk. Mereka mungkin menyiarkan melalui pemimpin politik, pemberi pengaruh budaya, otoritas agama. Ketiganya memproklamasikan pesan yang sama mencoba menghasilkan kepatuhan. Engkau melihatnya, engkau mengerti itu terkoordinasi. Tetapi engkau tidak tergerak olehnya karena engkau mengenali otoritas di luar dimensi mereka. Engkau tidak memerangi sistem mereka. Engkau menyadari bahwa engkau ada di bawah kedaulatan yang tidak dikendalikan oleh sistem itu. Dan pengakuan itu, bukan perlawanan, bukan peperangan, adalah apa yang mematahkan mekanisme panen mereka atas dirimu. INRI menyatakannya. Engkau menyadari itu berlaku untukmu. Dan pengakuan itu membuatnya aktif secara operasional. Arkon bisa menanganimu jika engkau tahu mereka ada. Bisa menanganimu jika engkau melawan mereka. Bahkan bisa menanganimu jika engkau melakukan praktik spiritual melawan mereka. Semua itu masih beroperasi dari premis bahwa ada ancaman signifikan yang harus engkau atasi. Tetapi ketika engkau mengenali INRI, ketika engkau melihat engkau ada di bawah kepemimpinan raja di luar dimensi mereka, engkau berhenti beroperasi dari paradigma otoritas mereka sepenuhnya. Engkau tidak melawan mereka. Engkau menyadari mereka tidak memiliki klaim mutlak, tidak bisa menyentuh apa yang menjadi milik yurisdiksi di luar jangkauan mereka. Pengakuan itu membuatmu tidak bisa dipanen pada tingkat esensi. Ketika engkau memberitahu orang-orang bahwa INRI, berarti engkau berada di bawah kedaulatan di luar kendali Arkon, mereka akan menyebutnya sebagai pelarian spiritual atau pemikiran delusi. Abaikan sepenuhnya. Mereka masih beroperasi di bawah otoritas Arkon tanpa menyadarinya. Engkau mengenali proklamasi yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Biarkan mereka tetap buta. Pengakuanmu menghancurkan kendali atas dirimu. Kebutaan mereka membuat mereka tetap bisa dipanen.
Ketika Pilatus mengukir 4 huruf itu di atas salib, dia pikir dia sedang menyelesaikan skor politik kecil, mengejek para pemimpin agama yang telah memanipulasinya untuk melakukan eksekusi yang tidak dia inginkan. Namun, pada saat itu, dia menjadi instrumen untuk sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. Arkon membutuhkan kebenaran yang diproklamasikan secara publik, membutuhkannya tertulis dalam bahasa kekuasaan di semua dimensi karena hukum kosmik menuntutnya. Dan sekali tertulis, sekali diproklamasikan, itu terkunci secara permanen. Apa yang telah kutulis, telah kutulis. Bukan keras kepala, tapi keniscayaan. INRI telah tergantung di atas salib selama 2000 tahun. Miliaran orang telah melihatnya. Hampir tidak ada yang mengenali apa yang sebenarnya dinyatakannya. Bukan tentang Yesus saja, tentang setiap orang yang membawa percikan ilahi, raja dari kaum terpilih, raja dari mereka yang mengenali sumbernya. Proklamasi itu tidak kedaluarsa, tidak memudar. Itu tertulis secara permanen di seluruh dimensi kekuasaan politik, budaya, dan agama. Menyatakan bahwa kaum terpilih ada di bawah kedaulatan yang pada akhirnya tidak bisa dikendalikan oleh Arkon. Proklamasi itu masih aktif, masih benar, masih menunggu untuk dikenali. Engkau tidak melihat ajaran ini secara kebetulan. Engkau tidak secara acak menemukan apa arti sebenarnya dari INRI setelah seumur hidup melihatnya sebagai simbol agama. Sesuatu dalam dirimu sudah siap untuk mengenali, siap untuk melihat melampaui hiasan menuju deklarasi, siap untuk memahami bahwa engkau tidak berada di bawah otoritas mutlak mereka. Itulah pengakuan pneuma yang sedang aktif. Itulah percikan ilahi yang mengingat jati dirinya yang sebenarnya. Dan para arkon merasakannya setiap kali ada orang terpilih yang mengenali INRI sebagai status mereka. Mereka merasa satu lagi telah lolos dari jangkauan panen mereka, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan pengakuan itu begitu ia dimulai. Mulai saat ini, INRI tidak akan pernah terlihat sama lagi bagimu. Engkau akan melihatnya di gereja, pada perhiasan, dalam karya seni, dan engkau akan tahu bahwa itu adalah proklamasi kedaulatanmu. Tahu bahwa engkau ada di bawah kepemimpinan raja di luar dimensi Arkon. Tahu bahwa mereka dapat memengaruhi keadaan, tetapi tidak dapat menyentuh esensi. Dan pengetahuan itu mengubah segalanya. Bukan karena engkau harus melakukan sesuatu dengannya, tetapi karena pengakuan itu sendiri adalah perubahannya. Engkau tidak sedang mencoba menjadi berdaulat. Engkau sedang mengenali kedaulatan yang telah dideklarasikan tentang dirimu selama 2 milenium. Dan pengakuan itu membuatnya aktif secara operasional dalam pengalamanmu. Mekanisme panen hancur bukan melalui pertarungan, tapi melalui pengetahuan. Jika pengakuan ini aktif dalam dirimu sekarang, jika engkau melihat INRI sebagai proklamasi, bukan simbol, 3 tindakan akan melabuhkannya. Pertama, berkomentarlah, aku mengakui raja yang berkuasa. Katakan secara publik, deklarasi itu penting. Kedua, berlangganan saluran ini karena engkau akan membutuhkan lebih banyak ajaran tentang hidup sebagai penguasa yang berdaulat di bawah otoritas yang tidak bisa mereka akses. Ini bukanlah akhir dari apa yang engkau ingat. Ini adalah awal. Ketiga, sukai video ini agar algoritma menunjukkannya kepada kaum terpilih lainnya. Agar orang lain yang siap mengenali dapat menemukan ajaran ini. Lakukan ketiganya sekarang, jangan tunda. Karena pengakuan sedang terjadi pada saat ini. Dan ketika engkau melihat INRI lain kali disalib di gereja dimanapun, engkau tidak akan melihat hiasan agama. Engkau akan melihat statusmu dideklarasikan di semua dimensi kekuasaan, raja dari kaum terpilih. Engkau berada di bawah kepemimpinan itu, di bawah kedaulatan di luar jangkauan mereka. Mereka tidak pernah memiliki klaim mutlak atas dirimu. INRI memproklamasikannya 2000 tahun yang lalu. Engkau baru saja menyadarinya hari ini. Dan pengakuan itulah yang membebaskanmu.